Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa ilaikumul muflihun. Puji syukur kita panjatkan Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan lahir batin sehingga dengan sehat lahirnya bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan kewajiban kita adalah sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kajian Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan jantung ya. Jantung dari segala ibadah. Ya. Salat ada Al-Qur'an. Ya, tanpa baik sisi pengucapannya maka salat yang kita lakukan menjadikan tanda tanya. Doa pun itu ada kandungan dalam Al-Qur'an juga. Ya, maka siapa yang doanya tidak sesuai maka ini menjadikan satu komunikasi kita dengan Allah sedikitnya terputus. Kenapa? Karena tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala komunikasi kita dengan Allah, karena Al-Qur'an merupakan kalamullah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca Al-Qur'an ini menjadikan nilai-nilai ibadah ya, karena ta'abudu. Jadi setiap Al-Qur'an itu satu adalah mukjizat, keduanya adalah nilai-nilai ibadah apabila kita dibacanya. Karena setiap huruf kan jelas man qara'a harfun min kitabillah. Setiap Al-Qur'an yang dibaca mendapatkan satu pahala. Falahu bihi hasanah. Setiap pahala itu kan maka wal hasanatu bi asyi amsalha dikalikan menjadi 10 kebaikan. Itu nilai ibadah Al-Qur'an. Begitu ajron kabiro besarnya. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang tabi'in. Coba kita kepada umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Bila kabarnya sehat, ya, mudah-mudahan sehat, ya. Sehat lahir dan juga sehat batin, ya. Sehat batin selalu ingin berkomunikasi dengan kalamullah itu Al-Qur'an ya, sebagai ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rojah pada malam ini kalau enggak salah surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar enggak salah. Halaman 598. Betul bah, Qadar bah? Si hilap kami besok dicatat karena lupa.
Ya nggak apa-apa lah, salam ada tetap nilai pahala. Ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah. Ya, surat Al-Qadar ya, atau Ayatul Qadar dengan jumlah 5 ayat. Mudah-mudahan selalu kita baca di murojaah ya, dan selalu dipahami ya, dihayati ya, agar apa yang kita baca bukan lewat tapi masih mengingatkan ya, nun bertasdidnya ya, termasuk golongan al-khaisum ya. Jadi dengungnya harus kita pastikan ya, itu. Materi hari ini masih di idgham shogir ya, artinya pembagian idgham ya, ada idgham mutamathil lain, idgham mutaqarib, idgham mutajanisen, dan idgham mutaqariben ya. Nah, untuk idgham mutaqariben yang sekarang ya, yang terakhir adalah pertemuan huruf ya, yang makhraj dan sifatnya ya itu berdekatan ya, jadi berdekatan huruf-huruf yang pertemuan antara huruf yang sifat dan makhrajnya itu ya hampir sama lah, itu ada berdekatan ya. Itu huruf qaf ya, huruf qaf, huruf kaf, huruf lam, dan huruf ro ya, itu. Nah, jadi ada secara sifat lam ro. Ini boleh untuk aplikasinya bisa di surat Al-Mursalat lah ya. Di Al-Mursalat halaman 581 ya, 581 61. Kalau idgham mutajanisen kemarin ya, pertemuan ada huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya yang berbeda
Ya. Kalau untuk mutaqaribain adalah makhraj dan sifatnya ya berdekatan. Ya, hampir ke mirip, agak samaan. Ya. Di ayat yang ke-20 yang paling atas. Ya, yang paling atas ya. Ya, jadi antara qaf sama kaf. Nah, jadi ya, huruf yang qaf yang awal, jadi jangan sampai alam nakhluqakum. Nah, langsung saja ke kaf. Makanya idgham itu peleburan. Ya. Pertemuan qaf sama kaf ataupun sebaliknya sama. Mau qaf ke kaf atau kaf ke qaf atau lam ke ra atau ra ke lam. Ya, jadi huruf yang terakhir ya harus masuk ke huruf yang terakhir. Jangan sampai ini ada qol-qolah langsung alam nakhluqakum, langsung aja ke huruf qaf ya. Karena antara qaf sama kaf ya itu kan ya, jadi ada makhrajnya dan sifatnya ada ya berdekatan secara makhraj. Ya. Langsung aja ya, karena alam nakhluq ya, alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Ya, 1 2 3. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Ya, ini sebut idgham mutaqaribain ya. Jadi pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya hampir sama, huruf qaf dan huruf kaf ya. Huruf qaf, huruf ya secara makhraj kan ada di ujung ya, pangkal lidah qa ya. Qa taikan ke atas karena qa juga memiliki ya sifat al-istila, qalqalah. Qa terangkat ya, si lidahnya ke atas. Qu. Nah. Tapi karena masuk ke kaf ya sama kan, turun dikit ya. Qu, qu, ku, ka. Jadi ya, di awal di alam ya, kembali ke makhraj yang harus terus belajar dan belajar. Di samping kita mengenal tempatnya di mana si alif itu, juga kita rasakan, masuklah kita ya al-jaubnya, aksol halkinya a ya, a, jangan alam di a. Di bawah kan harus di posisi, jangan alam nakh. Jadi biasakan ya, kita berusaha ya menempatkan huruf-huruf ya itu terbagi-bagi ya, baik aksol halkinya, wastol halkinya, adnal halkinya, baik aksol lisan, wastol lisan, adnal lisan, torful lisan, hafatul lisan. Nah itu kan harus di mana tempatnya ya. Minimal kalau udah tahu tempatnya tinggal mudah gitu kan, tinggal nyusul gitu aja sih. Teori itu di mana sih tempatnya kha, tempatnya alif, ya dirasakan, harus terkejar gitu. Kalau kita nggak tahu tempatnya, bingung ngejarnya kemana ya tuh. A'udzubillah itu udah salah kan, a'udzubillahi minasyaitonir salah gitu kan. A'udzubillahi minasy gitu ya. Dan
harus dibiasakan setiap kita berangkat atau membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, siapkan napas, ya. Jadi harus selalu harus siapkan napasnya agar sempurnalah dengungnya gitu kan. Itu banyak mungkin karena orang-orang pada saat kita membaca, ya, al-khaisumnya nggak dipakai, ya, itu kesalahan, ya. Karena kalau menurut Jajari kitab itu ada lan khafi, ada lan jalali gitu. Ada kesalahan ringan dan kesalahan berat, gitu kan. Nah kalau mahroz itu lan jalali, kesalahan berat, dan mati dosa. Nah, itu dosa hukumnya, ya gitu. Maka malam yujaudil Qur'ana, malam yujaudil Qur'ana athim. Barang siapa yang mentajwidkan athim, berdosa. Nah, kenapa idgham, gunah, ifa, iklab enggak dipakai? Itu memang juga kesalahan. Sebetulnya lan khafi. Jadi kesalahan ringan. Kesalahan cuma ringan, khafi. Kalau di dalam kitab Al-Jari itu kan kesalahan, cuman ada kesalahan berat, ada kesalahan ringan. Itu. Makanya kan mingkobrik itu salah, mingkobrik salah itu. Salah ya, tapi tidak merubah makna gitu. Ya, antara inna. Nah, itu kan gitu. Salah, cuman khafi salahnya. Jadi kesalahan ringan lah. Itu yang sering dipakai. Ya, makanya oke lah, nggak apa-apa di dalam membaca ikhfa idgham tidak digunakan, walaupun itu salah tetap ya, itu kan. Dan kesempurnaan ya belum sempurna gitu kan. Karena kalau kesempurnaan apabila kita pegang hidung masih bisa, kalau enggak ya berarti kan belum sempurna. Jadi kalau kita sesalah ini kan kesalahan ringan itu, lan khafi disebutnya gitu. Ya kalau kesalahan jari ya berat ya, itulah pengucapan mahroj yang tidak tepat itu kan, baik secara mahroj dan sifatnya kan. Itu harus betul-betul ya penguasaan, karena efeknya kepada makna itu kan. Itu yang harus betul-betul ini. Nah kita ya secara umum Indonesia menggunakan lan khafi awalnya gitu kan. Nah yang dibahas kan idgham ikhfa kan, sampaikan ke dari pesantren pun sama. Kok iya dibaca linuni intaskun walitan wini arba, wah kamin faubtabini, masih ingat saya untuk tahun-tahun maksudnya. Itu kan bagian tentang idhar, idgham, iklab, bifa gitu. Kan itu kan. Idhar artinya ini idgham masuk dengan dengung. Dibaca terdengung bahasa. Ya, jadi teorinya mah disampaikan nanti sehingga kaidah gitu. Nah itu kan. Jadi akamu huruf gitu kan. Tapi pada saat kita membaca secara ini nggak dipakai, nggak digunakan gitu. Al-khaisumnya nggak ada. Nah ini yang disebut lan khafi, kesalahan ringan memang. Ya, tapi ya kesempurnaan jelas tidak sempurna kalau menurut kepada makhraj. Mana al-khaisumnya gitu kan. Cuman tidak berdosa. Nah itu kan tidak berdosa. Gitu. Tapi salah mungkin. Teguran lah, salah tuh ringan lah saatnya dihukum gitu kan. Itu aja kan. Nilai mungkin tidak nyampe wal hasu bi asyi amsalihha. Turut mendapatkan ya 10 pahala ajron kabiro, dia nggak dapat gitu kan. Gitu. Jadi penguasaan tapi secara aplikasi ya, tidak digunakan. Juga karena mungkin secara mempelajari napasnya harus mempersiapkan agar sempurna lah. Ini kan karena alam, jadi harus siap ya, cepat mengambil napas, penuhi lah. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Itu kan dengung-dengung panjang, ada sih dengung terus. Kalau napasnya kita nggak siap ya kurang sempurnanya gitu kan. Al-khaisumnya, maka latihan napas. Bagaimana cara melatih napas? Dipaksakan. Gitu kan, sampai di mana gitu melatihnya, atau mungkin tarik napas, tahan, buang gitu kan, buangnya
Terus itu kan. Itulah latihan. Terus itu kan. Nah itu yang baik ahli qiraat ataupun murata sama. Itu kan harus dipelajari ya, kan? Agar sempurna dengung teng teng itu kan. Karena saya kira orang-orang yang tidak menggunakan dengung khawatir habis napasnya. Habis karena dia nggak berlatih untuk menyiapkan napas. Biar anda itu malahan hobi lah, kesalahan ringan lah itu kan. Itu jadi kau siapkan gitu. Alam nakh itu alam nakh ya. Alam ya, alamnya nggak ditahan gitu. Nakh itu kan masuk kepada kha. Pada kha itu adalah huruf kha yang masuk adnal khalqi. Taikan nakh. Alam nakhluqkum. Lukum ya. Kum masuk ya, ini mim bertemu sama mim ya. Itu masuk kepada idgham shogir juga ada, idgham yang pembagian mim bersukun juga idgham mim, sebutnya idgham mislain sama. Yang penting ada pertemuan huruf yang sejenis ya. Cuman di idgham mimnya agak dengungnya gitu. Kalau di idgham shogir kan tidak ada gitu. Hanya huruf-huruf yang tidak berdengung gitu kan ya, lam sama lam iya gitu kan. Kum idgham mim masuk ke mim ya, nun bersukun mim ada gunnah idgham bi gunnah ya. Mim idgham masuk gunanya ada ya, masuk juga al khaisyum. Mad wajib muttasil, mad dalam satu kalimat bertemu dengan hamzah wajib harus ya, 4, 5 pun boleh ya. Mana itu gunnah musyaddadah itu kan. Jadi bisa untuk membedakan secara tahanan antara idgham bi gunnah dengan gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah bisa secara dengungnya melebihi idgham bi gunnah. Karena ada gunnah, ada musyaddadahnya, ada tekanannya lagi di situ. Sama-sama mim bertasdid. Bagaimana cara membedakannya? Mim bertasdid, mim dengan mim bertasdid, im secara hukum, gitu kan. Kalau secara bacaan kan sama. Kalau secara hukum, ya. Kalau sebelumnya tanwin atau nun mati, nah itu masuk kepada idgham. Karena ada idghamnya, ada mim, ada min. Nah, kalau im itu kan kasroh biasa, nah itu. Jadi itu gunnah musyaddadah, tapi secara dengung sama. Mim ma'im mahin ya. Awas. Mahin jangan mahin. Nah, karena mim bawang irung gitu kan. Mim ma'im mahin ya, harus bisa ya, mahin harus bisa merubah ya, oper giginya harus jelas. Ya itu kan dikit-dikit ada ngirungan kan. Hi mama hi. Nah, hi ya atau ngirung harus bisa hi ih mih mu. Nah itu mahin jadi harus bisa ya, kejelikan ke bawah karena aksol halki ya, mahin. Oke, 1 2 3 dari awal. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Oke ya, di situ di ayat yang 20 berkaitan dengan tadi menyampaikan materi dengan kaitan dengan idgham mutaqaribain ya. Tuh ya. Di antara idgham mutaqaribain dengan idgham mutajanisen ya, itu di dalam secara ini juga ada sedikit-sedikit kesamaan lah. Itu kan. Kalau saya baca di buku yang
lama ya antara huruf yang idgham mutajanisen masuk secara contoh kepada idgham mutakariben gitu teh. Ya, gitu kan. Gitu. Jadi irkam mana ada di contoh idgham mutakariben. Malah idgham mutajanisen sebagai contoh gitu kan. Ya, gitu. Ya, jadi peleburan ya, kalau idgham mutajanisen mahrod dan sifatnya ya beda tapi sifatnya beda, mahrudnya sama ya. Kalau untuk mutakariben ada sedikit ya kesamaan lah dari sisi mahrud dan sifatnya. Ayat 21 faj'alnahu fi qararim makin. Ya, 1 2 3. Faj'alnahu fi qararim makin. Ya, fa ya, huruf fa, huruf asyafatain, dua bibir pertemuan ya, gigi seri atas bertemu dengan gigir bawah dalamnya. Fa af if uf ya. Faja ya, faja an, nah gitu kan. Ja ya, hati-hati ya. Kadang-kadang ada yang di huruf ja ini ya. Ustaz, saya bertanya kepada ahli juga, kenapa ja kadang-kadang imam besar juga kadang-kadang kenapa ada faja? Nah, ya itu mah jangan menyalahi kepada imam besar siapapun. Yang penting mah secara mahrud dan sifat gimana huruf ja gitu aja intinya mah. Itu dalam arti mungkin banyak orang yang jangan lihat imamnya gitu kan. Oh ini memang imam udah ini ya tetap aja kalau ja-nya masih becek, masih ada hamas, nah berarti kan ya tetap aja gitu aja gitu. Apa tanyakan gitu kan. Itu ya aja ja mah gitu kan, jangan oh imamnya imam Mekah gitu kan. Ya jangan lihat imam Mekahnya, tetap aja gitu kan. Kalau ja-nya ini ya berarti kan ya sesuai dengan mahrudnya apa huruf ja gitu kan. Ja, sya ya secara sifatnya kan tidak ada hamas gitu kan, dan tidak ada desisnya gitu kan. Kuatkan aja ja gitu kan. Faja itu kan lebih sempurna, lebih mantap gitu kan. Memang jangan dipersoalkan masa faja ya, tidak begitu salah-salah amat lah gitu kan. Belum fasih gitu kan aja. Tidak salah sih gitu kan. Belum fasih amat gitu kan, karena secara sifat ja itu nggak memiliki sifat hamas, tidak. Jahar kuat siddahnya itu lain dengan kaf sama ka, ada siddah ada hamasnya. Itu kalau ja nggak ada, siddahnya ada, jaharnya ada, tapi tidak memiliki sifat hamas. Maka jangan sampai nirocim ya kan, gitu kan, janganlah gitu kan. Usaha kita mah gitu kan, jangan lihat oh sini mah imam ini ya tetap aja. Saya tanyakan juga kemarin juga ada yang ahli tahun-tahun gitu belajar ini gimana Pak Ja, bagus gitu. Gitu. Ada mungkin ya walaupun ini. Jadi ya kuatkan aja secara sifat dan ini ya tidak begitu inilah. Yang penting saya mah belajar berusahalah sesuai dengan sifat. Ya itu sedikit-sedikit meleset lah. Mungkin karena lupa atau bagaimana atau kebiasaan susah Pak kalau kebiasaan mah. Itu belajar juga ada lidah saya ngeskiu gitu kan, apalagi enggak itu kan, apalagi enggak terbuka gitu kan ada cuman gitu kan ya. Itu mah yang menjadikan persoalan. Yang penting kita paham ya, kuatkan po gitu kan, jangan to po ja ya gitu. Fajal karena sifat ja tidak ada sifat hamas. Faja'al fa ja ya, ja'al faja'alnahu hu ya, fi panjang amat ya, tabi'i fi qara bukan fi qa ya, harus angkatlah ke atas. Fi qararim ya, qara mad tabi'i rim makin. Jadi setiap huruf yang kita baca ya maknai ya setiap tempatnya, mahrudnya ya, kita berjuang agar lebih baik dan lebih sempurna apa yang diharapkan oleh
Allah gitu kan, bukan hadis ini mah ya jelas kan gitu kan. Jadi alladzina atainahumul kitaba haqqa tilawati, berikan kesempurnaan hak setiap hurufnya ya, karena sifat-sifatnya yang terus ya, ada minimal ada 5, ada sifat jahar, sifat syiddah, istifal, ismat, isti'la, terangkat, ada yang turun, ada yang becek atau hamas, ada yang nah itu kan. Nah, itu jadi becek cina gitu kan, becek gitu kan. Ya desis itu kan bahasa Garut, harus disampaikan juga, bahasa Tasiknya ada gitu kan. Bahasa keren sama bahasa Arab mah hamas gitu kan, bahasa Tasiknya mah beceknya gitu kan, nih kuas karena cai becek kan. Ya, gitu. Fi qararim makin ya harus becek itu mah ya, itu ada hamasnya gitu kan, desisnya gitu kan. Ya ini yang kadang-kadang orang juga sok malas meni yakin gitu kan. Ya yang biasa we. Ya kita inginlah lebih sempurna. Padahal itu mah perintah Allah ayat 2121 gitu kan. Haqqo tilawati, berikan haknya, sifatnya agar sempurna lah pahala kita. Wal hasanatu bi asyi amsalihha, 10 kebaikan itu kan. Ya oke, yang sama-sama dibaca 1, 2, 3. Faja'alnahu fi qararim makin. Nah gitu. Ila qadarim ma'lum. Ila qadarim ma'lum. Ya, ila. Ya, alif halku, ila panjang, ko ya, taikan ke atas ya, al isti'la, qada ya, dal kan tadi ada dal, ada ta, ya, ada dha ya, huruf tarful lisan ya. Ya tarful lisan 9 ya. Rim ya, rim kasrah masuk ke mim ya. Rim idgham biguna masuk dengan dengung tahan 2 ya, boleh sampai 3, boleh rengnya 2 sampai 3 ya, mau 2 mau 3 boleh lah ya gitu kan. Jadi punya reng, tidak menentukan ini harus 2 ini harus 3, punya reng. Jadi ada yang 2 ada yang 3 kebabad gitu kan. Itu kalau di Iqra belajarnya 2 harokat pun cukup untuk idgham bigunah ya gitu kan. Ma ya, masuk ke ain wastal halqi, ma mi mu ya, itu harus latih ma jangan ma tapi ada ngalir, ma naik ke atas ya, wah ma jadi ada alirannya. Lum ya, maklum ya, huruf lam ya, tadi ya. Ya, ila qadarim ma'lum ya, 1 2 3. Ila qadarim ma'lum ya. Satu lagi, faqadarna fa ni'mal qadirun. Faqadarna fa ni'mal qadirun ya, huruf fa ingat ya, huruf safatain bibir, 2 bibir, qa huruf san, daur bukan dar tapi daur, awas hati-hati tafhim, daur bukan dar, daur na panjang, fa ni'mal qa ya, masuk dalam qamariyah qa tadi, hati-hati ya, terangkat ya, dirun fa ni'mal faqadarna fa ni'mal qadirun ya, 1 2 3. Faqadarna fa ni'mal qadirun ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya apa yang kita baca sama-sama Allah terima ibadah kita, jadikan wasilah kita menambah-nambah pahala untuk kelak yaumil akhir ya. Sama-sama istighfar hamdalah kifarat majelis.
Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.